sorotan utama ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya pada FOMC meeting di bulan September ini, begitu kemudian juga ekspektasi bahwa ini akan berpengaruh kepada emerging market termasuk Indonesia, begitu ya, bahwa aliran dana asing akan mulai masuk ke tadi emerging market. Nah, ini seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan prospek ini ke depannya? Iya, memang sih kalau dilihat dari barometer ya, karena Fed rate itu juga adalah kiblat ya, quote unquote, bagi pelaku pasar di seluruh dunia. Memang hasil dari konsensus ya, pelaku pasar itu memang akan adanya pemotongan tingkat suku bunga. Hanya masalahnya berapa persen kan, atau berapa basis poin ya. Selama ini kan yang dominan di 25 basis poin ya, walaupun persentase untuk pemotongan 50 basis poin itu semakin hari semakin kesini semakin meningkat gitu, in term persentasenya gitu. Jadi semakin kuat juga yang punya ekspektasi 50 basis poin, tapi tetap lebih dominan yang 25 basis poin. Satu hal yang mesti kita ingat adalah wacana pemotongan suku bunga ini sebenarnya kan sudah mulai bergulir di Oktober ya, Oktober tahun lalu bahkan. Oktober tahun 2024. Namun pada saat itu kan konsensusnya kan terus up and down gitu ya. Jadi konsensusnya menguat untuk pemotongan, kemudian melemah lagi, kemudian menguat lagi pemotongan suku bunganya, kemudian melemah lagi dengan adanya tarif dari Donald Trump kan, kemudian melemah lagi sampai menjelang meeting 16 sampai 18 September ini penguatan untuk cut rate itu semakin menguat ya. Itu poin pertama. Jadi wacana itu udah lama memang. Terus yang kedua adalah wacana replace atau penggantian gubernur Bank Sentral sendiri ya. Walaupun tetap di-challenge ya oleh Powell bahwasannya itu harus by regulation ya. Jadi tidak serta-merta buying power gitu kan. Jadi tetap itu harus by regulation. Nah, cuman spekulasi pasar adalah berharap gitu, quote unquote, ini hadiah gitu, hadiah terakhir kalau memang ternyata Powell digantikan gitu. Nah, walaupun memang udah ada calon ya, ada 3 calon nama yang sudah mengemuka gitu. Nah, bagi kita sebenarnya tidak terlalu surprise sebenarnya kalau memang terjadi pemotongan tingkat suku bunga gitu. Justru menjadi surprise kalau tidak terjadi kan. Ya, Nah, karena konsensusnya lebih besar tadi betul ya. sekali ya. Kita kan berhitung apakah faktor eksternal ini lebih dominan ketimbang faktor internal untuk kita ya, perspektif market di Indonesia. Saya pikir yang faktor internal atau domestik itu lebih berperan ya ketimbang faktor pemotongan tingkat suku bunga gitu untuk kita sendiri gitu. Memang kan diharapkan ini akan menstimulus ya, karena labor dan unemployment rate di sana kan tiba-tiba naik ya. Nah ini kita nggak masuk ke spekulasi teori bahwasannya ini adalah bawaan atau dari presiden sebelumnya gitu. Kita nggak masuk ke spekulasi ke situ. Cuman lagi-lagi kita katakan bahwa ini sangat positif sih bagi market gitu, karena data ekonomi makro terutama unemployment rate yang di sana kan yang naik cukup signifikan gitu. Oke. Tadi Anda menyampaikan bahwa tadi faktor internal kita lebih besar ketimbang faktor eksternal begitu ya. Nah, faktor internal seperti apa tadi selain mungkin sentimen domestik tadi yang sudah kita bahas sebelumnya begitu. Apakah ada faktor-faktor lain juga menjadi pertimbangan bagi investor asing begitu? Karena berbicara berkaitan dengan aliran dana masuk ke emerging market kan artinya kita juga ada negara-negara peers yang istilahnya cukup kompetitif juga begitu ya. Nah ini seperti apa? Nah pertama adalah tentang utang jatuh tempo kita, satu itu yang menjadi sentimen kita juga. Kemudian pelaku pasar kan ingin melihat rupiah juga, rupiah itu stabil, harapannya stabil ya. Jadi kita tidak bicara angka absolut tapi stabilnya ya, stabilnya bukan angka absolutnya. Terus yang ketiga adalah apakah kita bisa manageable ya, artinya manageable dalam pengelolaan budget APBN kita, dan itu kan masalahnya masalah disiplin ya, disiplin dan masalah kembali kepada fokus terutama terhadap target-target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terutama ya. Jadi memang kan orang bertanya-tanya gitu, ada beberapa proyek besar
yang harus didanai gitu. Nah, sementara dananya dari mana kan itu kan. Itu kan nalarnya begitu. Karena nalarnya begitu, muncul akhirnya pajaknya yang digenjot kan. Itu kan penalarannya kan. Nah, sekarang kalau tanpa pajak, sumber mana yang akan diambil gitu atau diperoleh gitu kalau tanpa pajak gitu, atau pajaknya direstrukturisasi lagi gitu. Jadi macam-macam wacananya. Tapi balik lagi kembali adalah sumber pendanaan bagi beberapa program-program utama dari pemerintah. Ya. Itu yang paling utama sekali. Dan inilah yang akan diperhatikan begitu, apalagi dengan menteri yang baru ini akan seperti apa kebijakan ini. Begitu. Dan jangan sampai quote on quote mengorbankan mata uang ya, dalam hal ini rupiah itu kan. Rupiahnya katakan 16.400 misalnya hari ini gitu. Dan stabil, itu kan lebih mudah ya bagi pengusaha, bagi bisnismen untuk bikin proyeksi kan, untuk bikin proyeksi itu utamanya kan. Ketimbang dia terlalu fluktuatif gitu. Baik, kalau kita berbicara tadi kan balik lagi begitu ya, ada potensi aliran dana asing akan masuk begitu. Nah, sektor-sektor yang cukup menarik yang perlu diperhatikan juga oleh para pelaku pasar ini seperti apa begitu yang akan diuntungkan dengan berbagai sentimen yang ada saat ini? Ya, kita plotnya ya, landscape-nya di market sih saat ini kan kembali sentimennya terutama adalah perusahaan atau emiten yang bergerak di sektor komoditas ya, especially si emas ya, gold gitu, itu yang lebih khusus gitu. Nah jadi masing-masing memang si emiten punya kinerja, punya kinerja masing-masing. Tapi balik lagi emiten yang mendapat sentimen positif saat ini yang terkait dengan komoditas ya. Jadi ini kan terkait dengan commodity cycle ya. Nah hanya saja kita tidak bisa seperti yang sudah-sudah ya. Struktur ekonomi makro kita tidak bisa hanya bergantung di komoditas aja. Nah, itu kan PR penting ya, PR penting bagi kita semua gitu. Karena itu kan bicara market ya, tapi bicara tentang sektor real kan tidak bisa hanya dari komoditas ya. Katakanlah ekspor kita naik ya, tapi kan lebih banyak di-drive oleh komoditas juga. Nah, itu yang sentimen kalau investor saham yang jelas dia akan melihat yang commodity related ya, terutama yang emas terutama kan, dan hari-hari ini kan itu yang bergerak cukup luar biasa ya, skyrocket gitu ya. Ya itu. Kemudian yang diuntungkan kalau memang terjadi pemotongan suku bunga di luar dan diikuti oleh BI di sini, maka properti dan otomotif serta consumer yang bisa jadi perhatian lah untuk investor kita sih.